ingin mewawancari Bapak tentang Partai Golkar yang berhubungan dengan ilmu politik, Pak. Ya. Siapa yang pertama kali mendirikan partai ini, Pak? Nah, kalau Partai Golkar ini kan dulu zaman Pak Soeharto. Kan Pak Soeharto itu karya dibentuk lah. Dulu itu kan sebelum sekarang ini kan dulu partainya banyak, dulu ada Masyumi, ada apa, banyak tuh kan. Kemudian zaman Orde Baru diakui kan cuma 3, Golkar, PDIP, sama P3. Sampai sekarang ini masih waktu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, Golkar memang sangat dominan. Selanjutnya, bagaimana Pak perkembangan Partai Golkar terhadap pemilu pada tahun 2024? Alhamdulillah, itu tadi saya sampaikan. Untuk pusat kita dapat 2 wakil DPR RI, Pak Ketua kita Pak Dr. Nasjendra sama Pak ABA Sandra Sidagus. Itu lebih dari partai lain tuh. Partai lain kan cuma 1, ada bahkan tidak dapat. Kemudian kalau untuk provinsi kita dapat 7, sehingga kita punya wakil DPRI, wakil DPR provinsi yang 1 itu dari Golkar. Kemudian untuk kota itu kita dapat 8 ya, 6 atau 8, sehingga ketua 8, sehingga ketua DPR-nya itu orang Golkar. Nah, kemudian di Sarlangun wakilnya itu dari Golkar. Dan itu tadi, kecuali Tanjab Timur, kita kan ada 11 nih. Nah, jadi 10 itu semua menggunakan Partai Golkar, diusung oleh Partai Golkar, baik itu gubernur maupun wakil. Ya Pak, bagaimana perkembangan Partai Golkar terhadap budaya politik masyarakat pada saat ini? Golkar itu tadi saya sampaikan partai ini memang sudah partai tua, jadi memang tadi sama bersama dengan tantangan tadi ya. Artinya setiap partai kan punya tantangan untuk mensosialisasi masyarakat. Tapi tadi ada keuntungan Golkar, dia sudah dikenal masyarakat, kemudian dalam mensosialisasikan tadi itu tidak terlalu susah dalam program-program kerja, karena di pusat juga itu program-program kerja pemerintah yang dilaksanakan oleh Golkar itu dipublikasikan lewat media-media massa, baik itu TVRI, media elektronik, media cetak, dan segala macamnya. Apalagi sekarang ini informasi kan mudah, dengan modal 100 masuk YouTube, masuk apa, udah semua se-Indonesia bisa dibuka. Apa upaya yang dilakukan Partai Golkar untuk mendapatkan hak pilih yang tinggi dari masyarakat pada pemilu tahun 2024? Itu tadi, upaya-upaya kita tadi mensosialisasikan, artinya kepada masyarakat bahwa Golkar ini berpihak kepada rakyat. Dan tadi saya sampaikan, sejak berdiri Golkar tidak pernah keluar dari pemerintah. Banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu kader-kader Golkar yang mengerjakannya, menterinya. Ya, Partai Golkar yang punya masalah di satu korupsi juga ada, sama dengan partai lain. Nah, tapi itu tadi saya sampaikan tadi, Golkar ikut membangun negara ini sejak didirikan sampai sekarang itu tidak pernah jadi partai oposisi. Nah, ini adalah satu keuntungan tadi, makanya jadi sekitar tahun 74 seperti di awal. Nanti setelah reformasi masih berubah dari polanya, tapi Golkarnya tetap. Golkar itu singkatannya golongan karya. Dulu semua pegawai negeri, mungkin orang tuanya dulu kan ada kan, kalau orang tuanya pegawai negeri dulu pasti Golkar.
Karena dulu demokrasi kita memang demokrasi terpimpin. Pegawai negeri, TNI, Polri itu memang harus Golkar. Di zaman Pak Harto dibutuhkan pemimpin yang bisa tegas, yang bisa aman, yang bisa mengendalikan negara supaya pembangunan. Kalau tantangan itu hampir sama dengan partai lain, artinya tapi alhamdulillah tantangan kita itu semuanya besar. Tapi alhamdulillah saya sampaikan tadi, Golkar ini partai yang sudah partai tua gitu kan, partai besar, sudah dari dulunya masuk. Kalau orang sebut partai Golkar, orang udah tahu. Nah, jadi dalam mensosialisasikan tantangan-tantangan tadi itu, ya kita kan artinya sekarang ini kan banyak partai ini, ya, seperti itu ada 3, masyarakat juga bebas memilih partai. Nah, oleh karena itu juga tantangan bagi kita. Tapi sekaligus juga itu merupakan keuntungan kita. Keuntungan kita orang kalau disebut Golkar sudah tahu partainya juga. Kemudian dalam menyampaikan juga sudah banyak sudah disampaikan. Jadi tantangan-tantangan itu sama lah dengan partai lain. Cuma itu tadi dalam mensosialisasikan Golkar itu lebih mudah dari partai-partai lain. Karena kita waktu tahun 2024 kan cara kita mensosialisasikan partai Golkar ke masyarakat itu ada calon-calon kita. Jadi ada calon DPR RI, ada calon DPR provinsi, ada calon DPR kabupaten kota. Nah, lewat mereka lah disampaikan program-program kerja Partai Golkar baik dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten lewat pemilu itu. Nah, itulah makanya saya sampaikan tadi. Jadi masyarakat kalau ingin berprestasi harus lewat masuk untuk membentuk partai. Melalui partai lah nanti partai kan punya program kerja. Nah, program kerjanya itu apa? Nah, itu sudah kita sampaikan. Ya jelas Golkar kan itu tadi program kerjanya ya di bidang pendidikan, di bidang hukum dan lain semacam, sama dengan pemerintah juga. Jadi bagian dari pemerintah. Itu tadi di Undang-Undang Dasar 45 kita di pasal berapa itu saya lupa, untuk berpartisipasi dalam membangun negara itu hanya 2, partai dan DPD, perwakilan DPR. Nah, untuk dicalonkan sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati sampai ke tingkat itu harus dicalonkan oleh partai. Nah, ada satupun yang bisa adalah calon perseorangan yang bisa masuk. Nah, tapi dalam rangka itulah Golkar, artinya pemikir-pemikir Golkar untuk membangun negara lewat situ harus membuat organisasi. Nah, organisasi itulah sama dengan partai-partai lain seperti P3, DI, Nasdem, Demokrat, Golkar itu aset negara. Artinya orang ingin berpartisipasi membangun negara, dia masuk ke partai. Terima kasih atas kepercayaan adik-adik datang ke sini. Artinya adik memilih Golkar untuk tempat berkomunikasi seperti ini kan banyak partai lain. Nah, kami berterima kasih adik-adik sudah jatuh memberikan kami untuk itu. Nah, inilah yang mungkin kami dapat sampaikan. Nanti kalau masalah data-data yang tanggal dan segala macam itu bisa dilihat di data arsip kita kan. Saya cuma mengucapkan mohon maaf kalau seandainya dalam penerimaan kami ada kekurangan, dan saya berdoa mudah-mudahan nanti akan cepat selesai kuliahnya. Amin. Cepat jadi guru. Amin. Mudah-mudahan pemerintah akan membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.